Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Eh, Sore hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita semakin ingin mendekat dan merapat untuk menemukan dan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Al-Matin ya. Allah yang maha kokoh ya. Allah yang maha kokoh ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, di dalam Al-Quran, eh, Al-Matin dikaitkan dengan Al-Quwah atau Al-Qawi, ya, yaitu Allah yang maha kuat dan maha kokoh. Al-Matin, Al-Quwah maha kuat, Al-Matin maha kokoh. Allah yang maha kuat, Al-Qawi, terulang di 9 ayat, dan Allah yang Al-Matin, yang maha kokoh, terulang di 3 ayat dalam Al-Quran. Total semuanya 12 ayat ya. Al-Qawi 9 ayat, kemudian Al-Matin itu 3 ayat. Dzul Quwwatil Matin, Allah yang maha kuat dan maha kokoh ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan penjelasan pada Dr. Wedi tentang Quwwatul Matin ini dua. Yang pertama, Al-Quwah itu maha kuat, Al-Matin pun maha kokoh, artinya sama-sama begitu. Tetapi ada juga sebagian ulama memberikan penafsiran berbeda. Al-Quwah itu maha kuat dan Al-Matin yang kekuatannya itu tidak berbilang dan tidak terbatas. Maka disebut dengan Al-Matin yang maha kokoh begitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebelum kita bahas tentang Al-Matin, Al-Quwah atau Al-Qawi pun itu dipakai dengan Al-Aziz ya. Sebagaimana yang kita temukan di surah Hud ayat 9 ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal qawiyul aziz. Allah yang maha kuat dan maha mulia. Ya. Allah yang maha kuat dan maha mulia. Tadi kan Al-Quwah dipakai dengan Al-Matin, yang maha kuat, yang maha kokoh. Kalau di ayat ini, Al-Quwah atau Al-Qawi dipakai dengan Al-Aziz, yang maha kuat dan maha mulia, Bapak Ibu ya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita semua, kalau kita ingin meraih kemuliaan, maka harus punya kekuatan. Kenapa kita dimuliakan? Itu biasanya karena kita punya power, punya kekuatan. Bisa itu kekuatan ilmu, bisa kekuatan harta, Bapak Ibu ya, bisa kekuatan jabatan Pak Dokter, maka segala yang kita miliki, yang itu bernama kekuatan, itu bisa menjadi alasan orang itu memuliakan kita. Dan jangan bermimpi kita dimuliakan kalau kita tidak punya kekuatan. Ilmu tidak, harta tidak, Pak Dokter, pangkat tidak, keimanan tidak. Ya. Maka jangan heran kalau kita tidak mendapatkan kemuliaan di siapapun, karena kita tidak punya kekuatan. Karena kalau kita ingin dimuliakan oleh banyak orang, maka kita harus memiliki al-qawi, yaitu kekuatan. Kekuatan itu bisa ilmu, bisa jabatan, bisa harta, dan lain seterusnya. Ya. Dan saya lihat ini adalah sahabat-sahabat surga yang penuh kemuliaan. Karena di sini betul-betul berhimpun hamba-hamba terbaik pilihan Allah yang memiliki banyak kekuatan ya. Di sini ada kekuatan ilmu ya, ada doktor, profesor begitu. Di sini juga ada yang kekuatannya harta ya, karena ada di jamaah kita ini Pak Dokter ya, itu hartanya sudah kuadriliun begitu ya, Tehani begitu. Juga ada kekuatannya jabatan dan lain seterusnya. Maka wajar kalau kita punya kekuatan pasti mendapatkan kemuliaan. Kenapa Allah begitu mulia Pak Dokter? Karena Allah Dzul Quwwah yang memiliki kekuatan Al-Matin yang sangat kokoh dan kekuatan itu. Tapi saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kekuatan ilmu, kekuatan harta, dan kekuatan jabatan itu bisa membawa kita ke puncak-puncak kemuliaan,
bisa menjatuhkan kita ke kubang-kubang kehinaan itu. Ya. Ada orang yang meraih kemuliaan lewat ilmu, dia bisa terjatuh menjadi sebuah kehinaan. Ada orang yang ingin meraih kemuliaan lewat harta dan jabatan pun dia bisa berubah dan bisa jatuh menjadi sebuah kehinaan. Satu-satunya kekuatan yang tak mungkin bisa direndahkan dan dihinakan yaitu kekuatan iman, Bapak Ibu. Maka seseorang ketika ingin meraih kemuliaan lewat kekuatan iman, itu sebuah kekuatan yang akan memuliakan dan tidak bisa dihinakan. Itu Bapak Ibu ya. Kalau orang meraih kemuliaan lewat harta, bisa jatuh menjadi sebuah kehinaan. Ketika orang ingin meraih kemuliaan lewat jabatan, bahkan lewat ilmu pun Pak Dokter, itu bisa jatuh dan berubah menjadi sebuah kehinaan. Tapi kalau kita ingin meraih kemuliaan lewat kekuatan iman, itu sebuah kekuatan yang akan memuliakan kita dan tidak bisa direndahkan dan dihinakan. Maka pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, mana yang terbaik? Meraih kemuliaan lewat iman, meraih kemuliaan lewat ilmu, harta atau jabatan? Pilih A, pilih B. Iman. Pilih semuanya Bapak Ibu, pilih semuanya. Ya, pilih semuanya. Semoga sahabat surga ini adalah hamba-hamba terbaik pilihan Allah yang kekuatan ilmunya, kekuatan hartanya, kekuatan jabatannya dibingkai dan kekuatan keimanan kepada Rabb-nya itu. Maka ini adalah sebuah kemuliaan yang akan memuliakan. Saya tanya kepada Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang punya kekuatan tanpa kemuliaan, pasti melahirkan kebaikan? Belum tentu. Ya kan? Ketika orang punya kekuatan tapi tidak punya kemuliaan, pasti melahirkan kebaikan? Belum tentu. Bahkan mereka bisa memberikan kerusakan. Bahkan banyak kerusakan-kerusakan di kehidupan kita itu ulah-ulah orang yang punya kekuatan tapi tidak punya kemuliaan. Betul Bapak Ibu ya? Maka segala kerusakan di kehidupan kita itu disebabkan oleh orang-orang yang punya kekuatan tapi tidak punya kemuliaan. Karena siapapun yang memiliki kekuatan tanpa kemuliaan belum tentu bisa melahirkan kebaikan. Betul Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, kalau orang punya kemuliaan tapi tidak punya kekuatan, pasti melahirkan kebaikan? Belum tentu. Belum tentu juga sekalian. Ya. Karena kebaikan itu hanya terlahir dari orang-orang yang memiliki power dan memiliki kemuliaan. Maka Bapak Ibu sekalian, di kehidupan kita, ada orang yang nggak lengkap dengan semua itu Pak Dokter. Dia punya power tapi tidak punya kemuliaan. Ya. Ada juga yang punya kemuliaan tapi dia tidak punya power. Sehingga dua contoh ini adalah dua contoh yang tidak bisa melahirkan kebaikan dalam kehidupan. Karena sebuah kebaikan dalam kehidupan terlahir dari orang-orang yang memiliki kekuatan dan kemuliaan. Nah ini Bapak dan Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan jabatan itu sebuah kekuatan yang bisa membawa kita ke puncak-puncak kemuliaan, tapi bisa menjatuhkan kita juga kepada kubangan-kubangan kehinaan. Betapa banyak orang-orang yang powernya adalah cuma ilmu, harta, dan jabatan, dia berubah menjadi hina. Kecuali kekuatan iman. Ini satu-satunya kekuatan yang akan membawa kita ke puncak-puncak kemuliaan dan tidak bisa direndahkan dan dihinakan, Bapak. Maka ketika kita, Pak Dokter ya, sudah punya kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan jabatan, maka semuanya bingkai dengan kehebatan kekuatan iman kita kepada Allah. Orang seperti ini tidak hanya mulia dan dimuliakan, tetapi bisa menebar banyak kemuliaan dan kebaikan. Nah ini Bapak Ibu, makanya Pak Dokter kita lihat di kehidupan ini, Bapak Ibu, lihat begitu Allah itu mendesain kehidupan ini penuh kebaikan. Baik semuanya. Yang buruk itu bukan perbuatan Allah, tapi perbuatan kita. Kenapa kehidupan di alam semesta ini desainnya, rancangnya begitu indah tanpa celah? Karena terlahir dari Allah yang memiliki Al-Qawi Al-Aziz,
Allah yang maha kuat dan maha mulia itu. Maka yang terjadi adalah Allah itu menghadirkan berjuta kebaikan dalam kehidupan ini. Sesuatu yang rusak Bapak Ibu itu bukan dari perbuatan Allah, tetapi dari perbuatan kita sendiri. Setuju Bapak Ibu ya? Contoh kan saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan sering menyalahkan hujan ketika kita batuk, Pak Dokter ya, ketika kita demam dan emplu itu. Seakan-akan kita menuduh bahwa ada perbuatan Allah yang jauh dari kemuliaan yang menyebabkan kita batuk dan lain seterusnya. Punten di sini ada Dokter Dele juga ya, mohon izin. Betul nggak bahwa batuk kita, peluk kita itu gara-gara hujan? Saya tidak setuju dengan kalimat itu. Tidak. Ya betul kan, yang membuat kita batuk itu bukan karena hujan, tetapi karena mungkin kita tidak menjaga kesehatan Pak Dokter. Ya Tidak kan? dijaga. Betul, Tidak tidak menjaga imun, tidak menjaga vitamin kan? Itu yang menyebabkan kita ini sakit, bukan karena hujan. Kenapa? Karena tidak ada perbuatan Allah itu yang buruk, yang tidak mulia. Hujan itu anugerah Bapak Ibu sekalian. Sakit itu bukan disebabkan oleh anugerah Allah bernama hujan, tetapi kitanya yang tidak pandai menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Tadi ada kalimat saya dengar dari ketika siang itu ya. Buru-buru cepat pulang, hujan, nanti kalau hujan banjir dan macet, kenapa Dokter? Buru-buru cepat pulang, karena kalau sudah hujan biasanya banjir dan macet. Saya tanya kepada Ibu dan Bapak, apakah benar bahwa hujan, bahwa banjir dan macet itu penyebabnya adalah hujan? Ayo. sampah. Kita terlalu mudah kan Teh Hani ya, menuduh gitu. Ada perbuatan Allah yang tidak mulia, yang tidak tepat dan salah. Gara-gara hujan terjadilah macet dan banjir. Demi Allah Bapak Ibu, Allah menurunkan hujan itu bukan untuk membuat macet dan banjir, tetapi untuk menumbuhkan berjuta kebaikan di bumi, kan begitu. Lalu kenapa sampai terjadi macet dan hujan? Itu bukan karena anugerah Allah bernama hujan, tetapi karena kita salah mengelola kehidupan itu. Tadi kan terkait sampah Dokter Dele ya, terkait tata ruang dan lain sebagainya itu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, terjadi kerusakan di bumi dan di langit itu ulah siapa? Bukan ulah Allah, tapi ulah kita semua ya. Bima kasabat aidihim itu. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau alam ini dibiarkan dikelola oleh Allah, tetap indah tidak Bapak Ibu? Indah. Tetap indah, sungai indah, gunung indah ya. Kemudian juga Labuan Bajo, Raja Ampat. Semuanya kan tetap indah gitu ya. Yang membuat rusak itu bukan karena dibiarkan oleh Allah yang mengurus, tetapi karena ulah-ulah kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Ini Al-Qawiyul Aziz, yang maha kuat, yang maha mulia ya. Begitu. Maka Ibu dan Bapak, saya tanya, ada nggak seorang istri yang tidak bisa memuliakan suami? Ada. Kesalahan siapa itu? Jangan-jangan bukan kesalahan istri Pak Dokter ya, tetapi gara-gara kesalahan suami yang kesalahan suami. Ya, itu. Betul Bunda Sylvia itu ya. Mana mungkin seorang istri memuliakan suami ketika suaminya tidak punya kekuatan apapun. Kekuatan ilmu tidak, kekuatan harta tidak, kekuatan jabatan, kekuatan akhlak tidak. Mana mungkin seorang istri bisa memuliakan seorang suami? Karena memuliakan itu butuh sebab. Sebabnya apa? Kekuatan. Kira-kira kalau seorang suami punya kekuatan ilmu, kekuatan harta, dan sebagainya, istri bisa memuliakan? Bisa itu. Ada seorang suami curhat Pak Dokter, aduh istri saya nih sama sekali tidak menghormati saya. Gitu. Ada kamu punya naon, harta? Enggak, ilmu? Enggak. Ya bagaimana? Bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan kalau kita tidak punya kekuatan ya? Semoga para suami yang hadir di kajian Sahabat Surga sore hari ini adalah suami-suami yang penuh dengan kemuliaan. Karena memiliki kekuatan yang menyebabkan kita dimuliakan gitu ya. Maka jangan bermimpi dan jangan marah kepada pasangan kita ketika tidak memuliakan kita ya. Ketika memang kita sama sekali tidak punya kekuatan. Ada seorang laki-laki ilmu teu aya.
harta komo, jabatan apalagi ya, akhlak buruk, sempurna untuk tidak dimuliakan. Kan begitu deh Bapak dan Ibu ya, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Baik, kita lanjut Pak Dokter. Nah, Ibu dan Bapak, makanya ada sebuah kalimat yang sangat indah dari Dr. Rotib An-Nablusi hafizullah. Adz-dza'if laisa azizan. Orang yang lemah tak mungkin bisa meraih kemuliaan. Ya, orang yang lemah tak mungkin bisa meraih kemuliaan. Karena kemuliaan hanya bisa kita raih ketika kita punya kekuatan itu. Maka jangan pernah kita ingin dimuliakan ketika kita betul-betul dalam keadaan lemah. Umat Islam di dunia dulu pernah menjadi sokoguru ya, peradaban. Tapi saat ini sama sekali tidak diperhitungkan. Bahkan nasibnya senantiasa mendapatkan kezaliman. Kenapa? Boleh jadi umat Islam saat ini sama sekali tidak punya kekuatan ya untuk menjadi sebab dimuliakan dalam percaturan dunia itu. Itu nggak Pak Dokter? Dulu umat Islam pernah menguasai sepertiga dunia, bahkan menjadi sokoguru peradaban, asatidatul alam, ya kan? Yang ketika itu Barat sedang dalam mengalami usia gelap itu dark age ya begitu, masa-masa yang sangat gelap. Ketika itu ilmuwan-ilmuwan lahir dari rahim Islam kan, ilmuwan matematika, kimia, kedokteran, semuanya lahir dari Islam semuanya. Maka ketika itu umat Islam betul-betul sangat dimuliakan dalam sejarah dunia. Saat ini Pak Dokter coba kita lihat. Kenapa umat Islam tidak mendapatkan kemuliaan dan tidak diperhitungkan? Boleh jadi kondisi kita sedang dalam keadaan lemah. Ya, dalam keadaan lemah. Ad-dhaif laisa azizan. Orang yang lemah sama sekali tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Ya begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, salah satu doa yang Rasul ajarkan kepada kita itu indah sekali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita berlindung dari kelemahan. Ya. Pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Ya. Dari kegelisahan dan kesedihan. Makanya kalau Bapak Ibu ingin terhindar dari kegelisahan, keresahan, kecemasan, dan kesedihan, ini doanya. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan. Kenapa setelah gelisah dan sedih Nabi berdoa tentang lemah dan malas? Kan pertama, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Bapak Ibu, karena kesedihan dan kegelisahan itu melahirkan kelemahan dan kemalasan. Makanya lihat orang-orang yang sering gelisah dan sedih ya, di rumah namru di sofa begitu ya, di kasur gitu ya, nonton drama Korea. Gitu terus tidak ada gairah dan semangat hidup. Kenapa? Dia lemah dan malas karena dihinggapi perasaan gelisah dan sedih itu, Pak. Dan ternyata Bapak Ibu, kegelisahan dan kesedihan di perasaan kita itu melemahkan fisik kita, Pak Dokter. Ya. Makanya orang-orang yang sering gelisah, sering sedih, itu fisiknya lemah itu. Seperti Nabi Yakub, gara-gara dihantui kesedihan, sampai lemah fisiknya, sampai buta itu. Ya kan? Dia itu buta matanya gara-gara dilanda kesedihan yang berlarut-larut ketika Yusuf hilang kan, Pak Dokter? Gitu ya. Tapi sembuh nggak matanya Nabi Yakub ini? Sembuh nggak Bapak Ibu dari butanya? Sembuh ketika bahagia karena dipertemukan lagi dengan Yusuf alaihissalam di Mesir itu.
Ya. Jadi teorinya adalah Al-Quran mengajarkan kita kesedihan membawa penyakit dan kebahagiaan menyembuhkan penyakit. Makanya kalau kita sedang berziarah ya kepada yang sakit, Bunda Sylvia ya, maka selain berdoa, kita pun bahagiakan hatinya. Karena Pak Dokter punten, ini agak mengajari bab kedokteran punten pisan ya kalau saya lancang. Ini Al-Quran Pak Dokter. Karena ternyata kebahagiaan itu memberikan setengah kesembuhan, ya. As-sa'adah itu nisfus siha. Kebahagiaan itu memberikan setengah kebahagiaan itu. Makanya kalau kita melayat orang yang sakit, Bu, berdoa, ajak ngobrol, sampai dia itu tertawa-tawa begitu ya. Jangan sampai dibawa muhasabah, Bapak Ibu. Dia makin sedih gitu ya. Karena kebahagiaan itu memberi setengah kesembuhan. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Contoh misalnya kita datang kepada yang sedang sakit tipes misalnya. Ibu sakit apa? Oh sakit tipes ya. Kalau kita berdoa semoga cepat sembuh ya Bu. Insya Allah kalau tipes mah memang harus sabar, tetapi dia bisa cepat sembuh kok. Banyak orang-orang yang sembuh gara-gara tipes. Itu kira-kira menyembuhkan tidak? Karena kebahagiaan itu menyembuhkan. Ini mendatang ke orang yang sedang penyakit tipes. Ibu sakit apa? Sakit tipes. Oh tipes Bu, tetangga saya tipes meninggal loh Bu. Itu coba kira-kira. Itu, itu menyembuhkan atau membuat dia makin sakit Bapak Ibu? Tetangga saya Bu tipes itu meninggal. Tetangga saya mah tidak repot tapi meninggal. Ibu mah repot. Wah ini bahaya ya begitu. Bentar Pak Dokter agak bahas bab kesehatan ya. Karena saya bukan pakarnya, di sini ada guru-guru kita semua ya, Dokter Wedi, Dokter Dele dan lain-lain. Tapi betul ini Al-Quran Bapak Ibu. Kenapa Nabi Yakub sembuh butanya? Karena hatinya bahagia ketika dipertemukan kembali dengan Yusuf alaihissalam. Maka doa Nabi, Bapak Ibu, kalau kita tidak ingin lemah dan malas, maka tidak boleh gelisah dan sedih itu. Ini kan kaitannya begitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dan aku pun berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Maka orang-orang yang senantiasa memelihara rasa sedihnya, kemudian merawat kegelisahannya, maka dia akan terus mengalami kelemahan dan kemalasan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, apa bedanya antara malas dan lemah? Beda. Apa bedanya Bu Dokter Dele? Apa bedanya antara al-kasal al-kasal wal apa al-azu wal kasal, antara lemah dan malas? Kalau malas kan nggak punya kemauan. Ya, kalau malas tidak punya kemauan, kalau lemah tidak punya kemampuan. Makanya kata ulama, lemah itu dia mau tapi tidak mampu. Kalau malas, dia itu mampu tapi tidak mau. Dua-duanya akan ada di orang yang senantiasa sedih, gelisah, rudet gitu ya. Maka dia akan terus merasa lemah dan malas. Lemah itu orang-orang yang mau tapi tidak mampu. Sementara malas itu orang-orang yang mampu tapi tidak mau. Dan itu akan terjadi kepada orang-orang yang senantiasa alham wal hazan, senantiasa sedih dan gelisah. Dan kesananya ada kalimat wa'udzubika minal jubni wal bukhal, Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu semuanya adalah hal-hal yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Rasulullah itu mengajari kita doa yang sangat indah tadi Pak Dokter ya. Masya Allah itu. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mari kita lihat kisah tentang Nabi Musa ya. Dengan dua anak gadis Nabi Syuaib ini. Di sini ada hal yang sangat indah Bapak Ibu sekalian. Faza'athu ihdahuma tamshi alal istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu, tamshi alal istihya, berjalan dengan malu-malu Bapak Ibu. Maka ciri seorang perempuan itu adalah tamshi alal istihya, berjalannya penuh dengan rasa malu. Dan Rasulullah itu memuji perempuan hanya dua hal saja, imanuha wa hayauha.
kekuatan imannya, dan kekuatan rasa malunya. Maka bukan seorang perempuan kalau sudah kehilangan rasa malu. Jalan saja, itu Bunda Silvia, itu sudah penuh dengan rasa malu. Ini mah joget, Pak, TikTokan. Itu bukan perempuan, Bapak Ibu ya. Perempuan jalan saja itu alal istihya, betul-betul penuh dengan rasa malu ya. Kita Bapak Ibu bukan hanya jalan ya, di kamera Pak Dokter joget, TikTokan gitu. Ini sudah kehilangan fitrah kewanitaannya karena salah satu ciri yang tidak boleh hilang dari seorang perempuan adalah istihya. Dia kuat rasa malunya. Dan itulah yang membuat Rasulullah memuji seorang perempuan. Maka ibu dan bapak sekalian, lalu siapakah yang perempuan-perempuan yang banyak joget, yang banyak wa'iyadzubillah itu ya. Itu perempuan yang sudah kehilangan fitrahnya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Saqaita lana. Perempuan itu berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberikan minum ternak kami, ya begitu Bapak Ibu ya. Karena Nabi Musa itu memberikan minuman kepada ternak yang sedang digembala oleh dua anak gadis dari Nabi Syuaib. Dan kita lihat di sini Pak Dokter, ya abati istazirhu inna khairu man istazarta al-qawiyul amin. Ini ada al-qawiyul amin ya. Tadi kan qawiyul aziz ya. Ada qawi, ada al-quwatul matin. Salah satu dari anak Nabi Syuaib ini berkata, wahai ayahku kepada Nabi Syuaib, jadikanlah dia, yaitu Nabi Musa, sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah dia, yaitu yang maha kuat dan maha terpercaya. Ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan salah satu anak Nabi Syuaib meminta kepada Nabi Syuaib untuk memperkerjakan Nabi Musa. Karena dia punya dua kehebatan, yaitu qawiyul amin. Begitu. Maka dari ayat ini, boleh nggak seorang perempuan itu mengajukan diri, Bapak Ibu, untuk melamar laki-laki? Boleh tidak? Bapak Ibu, boleh nggak seorang perempuan tuh mengajukan diri untuk melamar laki-laki? Boleh. Boleh Bapak Ibu ya. Ibu-ibu jangan nunggu dilamar. Ya, jangan sampai kesalip. Jangan sampai ke tikung ya. Ayo lamar laki-laki ya. Tapi laki-laki yang bagaimana, Bu? Al-qawiyul amin. Ya, laki-laki yang punya power dan dia terpercaya itu. Ya. Maka ternyata Pak Dokter dari ayat ini perempuan itu lebih tertarik bukan kepada ketampanan tapi kemapanan itu. Ayat ini ya, ayat ini itu. Coba ibu-ibu di sini, Ibu, betul nggak kalimat saya? Perempuan itu lebih penting kemapanan atau ketampanan? Jujur. Makanan dan Dua-duanya, kemapanan. Aduh, Bu Neneng jangan hawak. Memang dua-duanya itu bisa menjadi daya tarik kan? Tapi ternyata kata perempuan anak Nabi Syuaib itu qawi, Bu, kemapanan itu. Ya. Perempuan itu lebih bisa memaafkan rupa laki-laki yang power, yang mapan, Bapak Ibu sekalian. Ini Al-Qur'an ya. Kalau Bapak Ibu tidak setuju nanti kita bisa diskusi. Ya, jadi mungkin kalau laki-laki Pak Dokter itu memang biasanya itu melihat perempuan memang dari fisik ya. Tapi ternyata dari perempuan ini kita mendapatkan pelajaran bahwa ternyata yang paling penting bagi seorang perempuan itu laki-laki yang qawi, yang punya power, entah ilmu ya, entah harta Pak Dokter, entah jabatan itu. Tertarik dengan semua itu. Tetapi juga tidak boleh lupa, Bu, ketika kita tertarik kepada seorang laki-laki, dia tidak hanya punya power tapi dia juga punya kredibilitas, yaitu al-amin. Punya al-amin.
Maka semoga laki-laki yang ada di kajian sore hari ini Pak Dokter adalah qawiyul amin. Laki-laki yang punya kapasitas dan punya kapabilitas ya, punya integritas begitu. Karena dua hal inilah yang sangat membuat seorang perempuan tertarik kepada laki-laki. Ibu kira-kira Bu tertariknya kepada laki-laki yang tampan Bu, yang tidak punya kerja, tidak punya uang Bu, tidak punya rumah, tidak punya HP, tertarik? Karena rumah tangga bukan dibangun atas keindahan paras Pak Dokter ya. Bahkan Bapak Ibu, ini ada kalimat dari Amr Khalid Bu. Kalau Ibu orientasinya mencari ketampanan, laki-laki itu hanya mendebarkan mata sesaat saja. Tapi kalau orientasi Ibu ketika menikah adalah keindahan akhlak ya, keindahan hati, maka laki-laki itu akan mendebarkan dada sepanjang usia pernikahan. Saya ulang ya Bu ya. Kalau kita mencari laki-laki yang tampan saja, maka mendebarkan matanya sesaat saja. Tapi kalau kita mencari laki-laki yang Pak Dokter yang punya integritas ya, yang punya keindahan akhlak, keindahan hati, maka dia akan mendebarkan dada kita sepanjang usia pernikahan. Kan begitu ya. Tetapi Masya Allah ya, di sahabat surga ini, laki-lakinya tidak hanya al-amin, tapi juga al-qawi dan tampan-tampan ya. Di antaranya Dr. Wedi itu Masya Allah ya, barakallahu fiik. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini qawiyul amin. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau kita punya perusahaan, kemudian kemudian ada yang melamar untuk bekerja. Bapak Ibu kira-kira akan mengambil pekerja itu yang qawi tapi tidak amin, atau amin tetapi dia tidak punya qawi? Kira-kira dua ini mana yang akan kita ambil sebagai pekerja di perusahaan kita? Yang amin ya Ustaz. So, kalau tidak ada ideal Bu Tuti ya, dia punya Amin. integritas tapi tidak punya integritas, atau dia punya integritas tapi dia tidak punya kapasitas. Ini memang dua-duanya tidak ada yang ideal. Tapi sebagai pemilik perusahaan yang akan bertanggung jawab dengan masa depan perusahaannya, kira-kira pilih karyawan yang A atau yang B? Yang al-amin. Karena kalau keahlian bisa dilatih. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, kalau masalah kapasitas Pak Dokter itu bisa di-upgrade ya, seiring dengan banyak upgrade. Tapi kalau integritas memang ini sangat susah sekali. Dan banyak kerusakan-kerusakan terjadi ini oleh orang-orang yang punya kapasitas tapi tidak punya integritas. Qawiyul amin. Maka tetap sebetulnya pada akhirnya siapapun kita harus mempercayakan kepada orang-orang yang qawiyul amin. Ya, begitu. Dia punya kapasitas, dia punya integritas sebagai Nabi Musa yang ditawarkan kepada Nabi Syuaib oleh salah satu anaknya untuk dijadikan pekerja. Karena Nabi Musa punya qawiyul amin. Maka semoga ya Bapak dan Ibu, kita ini adalah hamba-hamba Allah yang memiliki dua keterpujian ini, power dan integritas ya. Saya ingin masuk ke bab rezeki Pak Dokter. Ini menarik. Tentang al-matin ya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dia Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Dzul Quwwah yang maha kuat, Al-Matin yang maha kokoh. Mari Bapak Ibu kita, karena nanti saya ingin dari sini kita bahas bab kemerdekaan sebetulnya ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, war-razzaqu, dia yang memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, yang maha kuat dan maha kokoh. Pak Dokter, dari ayat ini
kita mendapatkan dua pelajaran dari para ahli tafsir. Kenapa Al-Quwah dan Al-Matin dipaket dengan Ar-Razzaq? Ini ada dua pelajaran besar Bapak Ibu sekalian. Pelajaran yang pertama, kata mufassirun adalah bahwa rezeki kita itu diatur, diurus oleh Allah yang Quwwatul Matin, yang maha kuat dan maha kokoh. Kira-kira aman nggak Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu tenang nggak kalau rezeki kita diurus oleh Allah yang Quwwatul Matin, Pak, yang maha kuat dan maha kokoh? Tenang. Kenapa merasa aman? Kenapa merasa aman? Background-nya kokoh. Tidak akan berkhianat. Di antaranya Bu Neneng, kalau rezeki kita diurus oleh Allah yang Quwwatul Matin, kenapa kita aman? Karena kalau itu betul-betul menjadi rezeki kita, pasti sampai. Tidak akan kemana-mana. Kenapa? Diurusnya oleh Allah yang maha kuat dan maha kokoh. Maka pasti kalau sesuatu Allah takdirkan menjadi rezeki kita, pasti sampai. Nggak mungkin tidak sampai. Kenapa? Karena yang mengurusnya Al-Quwah Al-Matin. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang tidak sampai, bukan berarti Allah lemah, tetapi itu bukan rezeki kita. Paham Bapak Ibu ya? Karena kalau itu Allah takdirkan menjadi rezeki kita, pasti sampai kepada kita. Yang ngurusnya adalah Allah yang Quwwah Al-Matin, Bapak sekalian. Ya enggak? Maka sesuatu yang kita inginkan dan tidak sampai di kehidupan kita, bukan Allah lemah mengurusnya, tetapi itu bukan menjadi rezeki kita. Betul? Karena kalau rezeki kita pasti sampai kepada kita, Pak Dokter. Betul kan? Makanya ketika sesuatu yang kita inginkan tidak menjadi bagian hidup kita, itu menunjukkan bahwa itu bukan rezeki kita. Karena kalau rezeki kita pasti sampai kepada kita. Karena diurusnya oleh Dzul Quwwatil Matin itu. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu. Orang tua kita di kampung itu orang kaya. Dan kita sedang kuliah di Bandung. Orang tua kita di kampung kaya. Dia punya banyak uang, Bapak Ibu. Dan kita kuliah di Bandung. Namun, tidak ada yang bisa mengantarkan harta orang tua kita ke Bandung untuk membiayai kuliah kita. Wesel tidak ada. M-Banking tidak ada. Bank tidak ada. Apalagi dulu yang bisa mengantarkan uang itu biasa Bapak Ibu, apalagi? Wesel ke aya Bapak Ibu. Lemah sekali tidak ada media. Kira-kira sampai enggak kekayaan harta orang tua kita kepada kita di Bandung? Sampai enggak Bapak Ibu? Ya. Nggak akan sampai, walaupun orang tua kita kaya dan kita butuh biaya di Bandung. Tapi lemah, nggak ada Wesel, tidak ada M-Banking, tidak ada debit, tidak ada bank rekening, tidak ada ini, tidak ada itu. Nggak akan sampai itu, betul tidak? Sementara Allah, ia punya segalanya yang kuat untuk bisa mengantarkan itu kepada kita. Kalau itu jadi rezeki kita, Pak Dokter. Pasti sampai tidak Bapak Ibu? Pasti sampai. Itu. Ya. Kenapa saya katakan begini Bapak Ibu? Karena ini harus menjadi iman kita terkait masalah rezeki. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah yang Al-Quwwah Al-Matin. Pasti sampai. Makanya Ibu dan Bapak, kalau kita sudah memahami ayat ini, Pak Dokter ya, maka akan tumbuh tiga kebaikan. Kata Imam Sulaiman Az-Zaroni. Kebaikan yang pertama, akhlak kita akan makin baik. Kalau kita sudah benar imannya terkait masalah rezeki. Satu, akhlak kita makin baik. Karena yang membuat akhlak kita tidak baik, itu biasanya iman kita yang tidak benar soal rezeki. Kenapa ada orang yang mencuri? Kenapa ada orang yang manipulasi? Kan Bapak Ibu ya? Kenapa sampai terjadi keburukan akhlak? Sampai orang meninggalkan ibadah? Karena imannya belum benar masalah rezeki.
Kalau orang sudah benar imannya masalah rezeki, akhlaknya pasti baik. Yang bikin orang berbohong, yang bikin orang itu mencuri, yang membuat orang itu mengambil yang tidak halal, bla bla bla, itu gara-gara imannya berantakan soal rezeki. Maka ketidakbenaran terkait iman masalah rezeki akan memperburuk akhlak kita. Betul ya? Kedua, kebaikan yang akan kita dapatkan ketika iman kita sudah benar masalah rezeki adalah, Bapak Ibu, kita mudah berbagi dengan sesama. Kita mudah berbagi dengan sesama. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang disebut dengan akhlak yang iman yang benar soal rezeki? Yang membuat kita mudah berbagi dengan sesama. Tanda iman yang benar soal rezeki yang membuat kita mudah berbagi dan sama adalah kita meyakini dengan iman kita bahwa harta yang kita miliki semuanya pemberian Allah. Kalau orang merasa diberi, kira-kira mudah nggak memberi? Mudah. Mudah. Tapi kalau iman kita berantakan soal rezeki, seakan-akan harta yang kita miliki itu hasil jerih payah, hasil banting tulang, hasil peras keringat kita, kira-kira mudah nggak berbagi dengan orang lain? Susah. Makanya jangan bermimpi orang itu mudah berbagi ketika iman masalah rezekinya itu berantakan. Kalau kita merasa yang semua yang kita miliki itu pemberian, kita pun akan mudah memberi kepada yang lain. Karena kita pun diberi, betul? Tapi kalau kita meyakini yang kita miliki, harta kita itu hasil banting tulang, peras keringat, dan lain sebagainya, maka kita semakin sulit untuk memberi. Enak saja saya kasih, saya juga capek ngalaknya. Saya juga lelah mencarinya, kan begitu kan? Maka orang seperti ini nggak akan mudah memberi, Bapak Ibu. Ketika iman rezekinya berantakan, kata Sulaiman Az-Zaroni. Dan yang ketiga, kebaikan yang akan kita dapatkan kalau rezeki kita sudah benar konsep imannya, maka akan terjaga ibadah kita. Karena yang memberantakan ibadah kita biasanya urusan iman masalah rezeki. Betul nggak, Pak Ibu? Yang bikin orang berantakan jadwal sholatnya, yang bikin orang berantakan kehusuan ibadahnya, itu biasanya masalah UUD. masalah harta, ya begitu. Maka Ibu dan Bapak, apa kata Hasan Al-Basri? Ketika aku tahu rezekiku diurus sama Allah, fatma'inna qalbi, hatiku tenang. Kenapa? Karena diurus, diatur, dan ditakar oleh Allah yang kuwatul matin. Sehingga tak mungkin tertukar dengan yang lain. Betul? Baik sekali. Nah, ini adalah pelajaran pertama dari ayat Az-Zariyat 58. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Dzul-Quwwah Al-Matin yang maha kuat dan maha kokoh dipakai dengan Ar-Razzaq, Pak Dokter? Rezeki itu. Ar-Razzaq Allah yang maha memberi rezeki, Dzul-Quwwatul Matin Allah yang maha kuat dan maha kokoh. Maka penjelasan yang kedua adalah ciri orang yang kuat itu adalah Ar-Razzaq yang memberi. Itu ciri orang yang kuat. Maka Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita punya segalanya, tapi susah untuk memberi kepada yang lain, kita lemah. Karena dalam Al-Quran, yang kuat itu bukan yang punya segalanya, tetapi yang mudah memberi apa yang kita dimiliki kepada yang lain. Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Maka Bapak Ibu, jangan pernah kita ini menganggap orang yang punya segalanya itu orang kuat ketika dia tidak bisa memberi. Itu lemah. Karena ciri orang yang kuat itu yang Ar-Razzaq yang memberi. Semoga Ibu dan Bapak di sini adalah hamba-hamba Allah yang kuat. Ya, kuwatul matin. Karena definisi kuat itu bukan yang punya segalanya, tapi yang mudah memberi semuanya kepada yang lain. Itu kuat.
Nah ini Bapak Ibu kenapa Ar-Razzaq dipakai dengan Dzul Quwwatil Matin ya. Nah, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Bahkan kata para ulama kita, Pak Dokter, qimatuka fi atoika wa laisa fi ma tamliku. Nilai hidupmu ditentukan dari apa yang bisa kamu berikan, bukan dari apa yang bisa kamu kumpulkan. Seulang ya. Nilai hidupmu, qimatuka fi atoika wa laisa fi ma tamliku. Nilai hidupmu ditentukan dari apa yang bisa kamu berikan, bukan apa yang bisa kamu kumpulkan. Kalau kerjaan kita di dunia hanya mengumpulkan, tetapi tidak bisa memberikan, maka sama sekali hidup kita tidak bernilai. Itu Bapak Ibu ya. Karena kata Nabi, khairunas anfa'uhum linnas, keterbaikan kita, keterbaikan nilai hidup kita di mata Allah sangat bergantung kepada seberapa banyak orang mendapatkan kebaikan dari kita. Maka kalau kerjaan kita, Pak Dokter, siang malam banting tulang hanya mengumpulkan, tetapi tidak bisa mengalirkan kepada yang lain, kita lemah dan kita tidak bernilai sama sekali. Ustadz, saya pengen punya nilai di mata Allah dengan nilai terbaik. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Banyaklah memberi. Banyaklah mengalirkan dan banyaklah mendistribusikan itu. Ya. Nah itu Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini adalah pelajaran yang bisa kita petik dari surat Adz-Dzariyat 58. Ya. Kita lanjut Ibu dan Bapak sekalian. Baik. Nah Bapak Ibu coba kita lihat. Ini salah satu kekuatan dan kekokohan Allah Pak, yang Nabi sampaikan di hadis Bukhari Muslim. Hadis ini sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Qala Rasulullah, Nabi bersabda, Yaminullah mala'a la yugiduha sahaul laila wan nahar. Pemberian Allah selalu cukup dan tidak pernah berkurang walaupun mengalir di siang dan malam. Ara'aitum ma anfaqa mudkhalaqas sama awal ardo. Adakah terpikir olehmu sudah berapa banyak yang Allah berikan sejak tercipta langit dan bumi? Fa innahu lam yagid ma fi yaminihi. Sesungguhnya apa yang ada di tangannya tidak pernah berkurang karenanya. Indah Bapak Ibu ya. Allah mengalirkan semua kebutuhan hambanya di siang dan malam, dan itu tidak pernah berkurang. Kata Nabi, pernah nggak terpikir oleh kita, sudah berapa banyak yang Allah berikan sejak diciptakan langit dan bumi untuk seluruh makhluknya? Ya. Dan apa yang sudah Allah alirkan di siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan semua makhluknya sejak diciptakan langit dan bumi, tidak pernah berkurang karenanya. Kira-kira ini Bapak Ibu bisa nggak terasa Allah itu Al-Qawi Al-Matin, yang maha kuat dan maha kokoh. Kalau Bapak Ibu kalau kita terus mengeluarkan, kira-kira ada yang berkurang tidak? Kalau kita banyak mengeluarkan, ada yang berkurang tidak Bapak Ibu? Tidak, pasti ada Pak Dokter, pasti ada itu ya kan? Tetapi Allah setiap hari mengalirkan untuk seluruh kebutuhan makhluknya di muka bumi ini, di langit dan di bumi, tapi tidak pernah berkurang sedikit pun. Ini menunjukkan Allah itu Dzul Quwwatil Matin, yang maha kuat dan maha kokoh. Ya, Masya Allah. Kan saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu berapa jumlah makhluk Allah yang diciptakan di langit dan bumi ini? Wah, nggak tahu. Nggak tahu. Jangankan yang ada di daratan, di lautan, di daratan pun kita tidak tahu Pak Dokter ya. Berapa jumlah manusia ya saat ini, berapa jumlah hewan, tumbuhan, berapa makhluk Allah yang ada di lautan dan di semesta, di alam semesta ini. Kita tidak tahu. Pertanyaan saya, Allah tahu nggak jumlahnya Bapak Ibu? Tahu. Nah, Pasti tahu. Allah tahu.
Dan Pak Dokter Dele, Bu Dokter Dele, Allah tidak hanya tahu jumlahnya, Allah pun tahu setiap kebutuhan makhluk-makhluknya itu setiap hari. Allah tahu. Dan hebatnya Pak Dokter, Allah tidak hanya tahu jumlahnya, tapi Allah pun tahu seluruh kebutuhannya, dan Allah sediakan. Dan itu dialirkan di siang dan malam. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah semua jumlah makhluk Allah yang ada ini kebutuhannya sama? Tidak. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ada yang kebutuhannya nasi, ada yang kebutuhannya roti, dan yang lain-lain gitu kan. Wah, beragam itu. Dan Allah punya semuanya. Kemudian Allah alirkan di siang dan malam itu, namun tidak ada yang berkurang karenanya. Bapak sekalian. Maka kita Bapak Ibu bahagia punya Allah yang Al-Qawiyul Matin. Ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau pembendaharaan Allah itu berkurang gara-gara dialirkan di siang dan malam untuk seluruh kebutuhan hambanya, kita cemas gak? Bahwa tahun tertentu, Pak Dokter ya, pembendaharaan Allah akan habis. Karena terus dialirkan untuk seluruh makhluknya di siang dan malam. Kita cemas gak Bapak Ibu? Cemas. Namun kita Bapak Ibu tetap tenang. Kenapa? Karena tidak ada yang berkurang dari pembendaharaan Allah. Walaupun terus diberikan kepada kita yang dialirkan di siang dan malam itu. Ya. Apapun yang ada sumber daya alam di dunia ini ketika dikuras habis Bapak Ibu ya, itu bisa habis kan? Sebanyak apapun minyak, sebanyak apapun batu bara, kalau terus dikuras habis tidak? Habis kan? Tetapi kita terus menguras kekayaan Allah di siang dan malam ini tidak akan pernah habis, bahkan berkurang pun tidak. Kenapa? Karena Allah Dzul Quwwatil Matin. Masya Allah ya. Terus Bapak dan Ibu, kita lihat di ayat ini Pak Dokter. Di sini ada kalimat Al-Matin, tapi dipaketkan dengan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan berikan istidraj dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat kuat. Ini ada kalimat inna kaidi matin. Sesungguhnya Bapak Ibu rencanaku matin, sangat kuat dan sangat kokoh. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang saat ini ingkar kepada Allah, orang-orang yang saat ini diistidraj oleh Allah Bapak Ibu. Apa itu istidraj? Ketika dia menjauh dari Allah, Allah buka pintu-pintu dunia, betul kan? Tetapi mereka hanya menunggu waktu saja. Pasti Allah akan jatuhkan di waktu yang membuat mereka terbelalak matanya itu. Maka jangan tenang ketika kita makin jauh dari Allah, tetapi dunia makin dekat dengan hidup kita. Maka jangan merasa tenang ketika kita makin meninggalkan perintah Allah, tetapi dunia kita makin terbuka. Maka itu hanya rencana Allah. Dan pasti Allah akan menjatuhkan mereka di waktu mereka kaget sampai mata mereka terbelalak. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku, sesungguhnya rencanaku sangat kokoh dan tidak akan pernah meleset Bapak Ibu sekalian. Kan begitu ya. Makanya Bapak dan Ibu jangan merasa aman ketika kita makin jauh dari Allah, tapi hidup kita makin baik-baik saja. Itu hanya istidraj, itu hanya cara Allah untuk membuat kita di waktu tertentu itu Allah jatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya. Itu namanya istidraj ya begitu. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Allah itu Bapak Ibu Dzul Quwwatil Matin, dan manusia itu dha'ifa, lemah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Allah itu sangat kuat dan manusia itu begitu lemah sekali. Pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah? Sebagaimana yang Allah sampaikan di An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kira-kira Bapak Ibu, kenapa kita diciptakan ini lemah begini?
Ini adalah manusia-manusia penuh kelemahan. Kenapa Bapak sekalian? Supaya kita bergantung pada Allah. Bapak Ibu sekalian, manusia itu punya fitrah Pak Dokter, selalu mendekat kepada yang kuat. Itu salah satu naluri manusia, selalu ingin mendekat kepada yang kuat. Maka lihat Pak Dokter, orang-orang yang punya kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan jabatan, itu pasti banyak yang mendekat, betul tidak? Karena manusia itu punya garizah ingin mendekat kepada yang kuat. Makanya Allah Maha Kuat dan Maha Kokoh menciptakan kita yang sangat lemah agar kita terus mendekat kepada Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalaulah kita diciptakan dalam keadaan kuat, Bapak Ibu tidak akan pernah tertarik, tidak akan pernah membutuhkan untuk mendekat kepada Allah. Betul tidak Bapak Ibu? Bayangkan Pak Dokter, dalam keadaan lemah saja, banyak yang tidak mendekat kepada Allah. Apa jadinya kalau Allah menciptakan kita dalam keadaan kuat? Seolah ya. Dalam keadaan diciptakan lemah saja, banyak orang yang tidak mendekat kepada Allah yang Maha Kuat. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Apa jadinya kalau Allah menciptakan kita dalam keadaan kuat? Mungkin saat ini tidak ada yang mau mendekat kepada Allah. Itu Bapak Ibu. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kita diciptakan dalam keadaan lemah itu kasih sayang Allah, agar kita tidak boleh jauh dari Allah. Agar kita tidak boleh berpisah dan agar kita tidak boleh berjarak dengan Allah. Kenapa? Karena yang lemah itu punya naluri ingin mendekat kepada yang kuat. Bapak Ibu, orang yang banyak ilmu, kira-kira banyak yang mendekat tidak? Orang yang banyak harta, kira-kira banyak nggak yang mendekat? Banyak. Hanya Bapak Ibu sekalian. Karena kekuatan itu menjadi daya tarik untuk banyak yang mendekat, terutama yang bagi yang lemah. Makanya orang-orang yang lemah akan mendekat kepada yang kuat. Kita lemah, Allah kuat. Jangan pernah tidak mendekat kepada Allah. Karena memang Allah menakdirkan kita lemah agar kita senantiasa tersambung dan terus mendekat kepada Allah yang Maha Kuat. Maka kalau ada di antara kita yang tidak mendekat kepada Allah, itu namanya terlalu. Ya? Itu namanya kita terlalu. Gitu. Dan Bapak Ibu, kalau orang tidak mendekat kepada Allah, itu tanda orang itu sombong, seakan-akan dia kuat dan bisa tanpa Allah. Betul? Bapak Ibu sekalian. Maka Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, saat ini ada nggak orang-orang yang tidak mendekat kepada Allah? Ketika memutuskan tidak berdoa, ketika memilih tidak melibatkan Allah. Banyak nggak Pak Dokter Dele? Banyak. Itu orang-orang sombong Bapak Ibu. Orang-orang yang seakan-akan tanpa Allah dia kuat, dia bisa, dia mampu. Padahal manusia tercipta dalam keadaan lemah agar terus melibatkan Allah yang Maha Kuat dalam kehidupannya. Betul Bapak Ibu? Nah sekarang poin terakhir Pak Dokter. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat. Kalau orang Bapak Ibu sekalian lemah, dia akan berubah jadi kuat ketika mendekat kepada yang Maha Kuat. Maka kalau kita ingin kuat Bapak Ibu, ketika Allah menakdirkan lemah seperti ini, maka jangan pernah jauh dari yang Maha Kuat. Kekuatan-kekuatan manusia saat ini itu bukan bersumber darinya, tetapi bersumber dari Allah yang Maha Kuat. Betul? Makanya apa kata Allah? Kata Nabi, wasta'in billah wala ta'jiz. Teruslah mendekat dan minta tolong kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Ini kata Rasulullah SAW. Ya. Karena orang-orang yang terus mendekat kepada Allah itu pasti kuat, maka dia jangan merasa lemah. Ketika terus mendekat kepada yang Maha Kuat, maka dia akan dikuatkan dan diberikan kekuatan sehingga dia tidak lemah. Silakan Bapak Ibu lihat ini. Kita lihat misalnya Pak Dokter terkait dengan Nabi Nuh alaihissalam, ya.
Ketika Nabi Nuh Bapak Ibu dicaci, diolok-olok ya, kemudian dihina oleh kaumnya, dicaci, dihina, diolok-olok, berarti lemah kan Bapak Ibu ya oleh kaumnya. Kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah. Rabbi anni maglubun fangtasir. Ya Allah, aku ini lemah, maka tolonglah aku. Fafatahna abwabas sama bima'in munhamir. Maka Allah buka pintu-pintu dunia dengan mendatangkan banjir yang sangat besar sekali sampai menenggelamkan seisi lautan. Dari mana Nabi Nuh dapat kekuatan itu Bapak Ibu? Ketika dia mendekat kepada Allah yang Maha Kuat. Maka tidak ada orang yang lemah ketika dia mendekat kepada Allah yang Maha Kuat. Lihat Nabi Nuh, Bu. Ketika dalam keadaan lemah, dicaci, diolok-olok, Bapak Ibu ya, dihina oleh kaumnya itu, dia langsung angkat tangan. Rabbi anni maglubun fangtasir. Ya Allah, aku ini sudah dizolimi oleh kaumku. Aku ini lemah, aku ini diolok-olok oleh kaumku. Fangtasir, tolonglah aku. Maka datang kekuatan yang sangat dahsyat Bapak Ibu, yaitu banjir yang menenggelamkan sampai ke puncak pegunungan itu. Kekuatan itu bukan datang dari kelemahan Nabi Nuh, tetapi dari kelemahan Nabi Nuh yang mendekat kepada Allah yang Maha Kuat itu. Betul? Maka Bapak Ibu jangan lemah, karena kita punya Allah yang Maha Kuat, dan kita akan diberikan kekuatan yang sangat dahsyat ketika kita mendekat kepada yang Maha Kuat itu. Bapak Ibu coba lihat, ini kisah siapa Bapak Ibu sekalian? Ini kisah Nabi Ibrahim, ya, yang ditangkap oleh Namrus, kemudian dimasukkan ke dalam kobaran api, karena dia sudah menghancurkan patung-patung dan berhala-berhala yang ada sebagai sesembahan mereka. Lemah nggak Bapak Ibu? Diseret, kemudian dimasukkan ke dalam api itu. Lemah kan? Karena dia harus berhadapan pada waktu dengan sebuah kekuasaan yang sangat tiran, yaitu Namrus itu ya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, Nabi Ibrahim dapat kekuatan tidak? Tidak. Dapat kekuatan Pak Bu Dokter. Ketika dia mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bagiku cukup engkau ya Allah untuk menolongku itu. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapat kekuatan. Api menjadi dingin dan tidak membakar kulitnya sedikit pun Bu Dokter. Coba. Itu kekuatan dari mana coba? Api yang seharusnya membakar terasa dingin dan sama sekali tidak melukai kulit Nabi Ibrahim. Padahal manusia itu lemah. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi hebat, kuat begitu? Karena dia bergantung kepada yang Maha Kuat. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka api itu menjadi dingin. Aku katakan kepada api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Dan setelah itu, inni ja'iluka linnasi imaman. Aku jadikan engkau bagi manusia itu seorang pemimpin. Yang tadinya dibakar dalam keadaan lemah, ketika meminta kekuatan dari yang Maha Kuat yaitu Allah, api dingin, tidak membakar, dan dia menjadi imam bagi manusia keseluruhan. Dari mana kekuatan itu? Dari kelemahan Nabi Ibrahim yang meminta kekuatan dari yang Maha Kuat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, segala kelemahan yang kita miliki akan berubah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat ketika kita wasta'in billah. Kita berlindung dan bergantung kepada Allah yang Maha Kuat. Maka tidak ada cerita tentang kelemahan bagi orang-orang beriman, karena dia punya Allah yang Maha Kuat dan akan menguatkan kalau dia terus bergantung kepadanya. Terakhir Pak Dokter, Bapak Ibu coba lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Lemah sekali Bapak Ibu ya, dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu Bapak Ibu dibawa ke perbudakan di pasar gitu ya. Ya kan? Setelah itu menjadi hamba sahaya, masuk ke penjara. Lemah sekali cerita-cerita ini kan Bapak Ibu ya. Tetapi ketika dia mengatakan anta wali fid dunya wal akhir. Ya Allah, engkau adalah temanku di dunia dan di akhirat. Engkau senantiasa bersamaku di dunia dan di akhirat Bapak. Cerita tentang sumur,
cerita tentang pasar perbudakan, cerita tentang penjara, yang semua itu menjelaskan tentang kelemahan Nabi Yusuf alaihissalam, itu mengantarkan dia ke puncak-puncak kehormatan dengan menjadi pejabat terhormat di negara Mesir. Kenapa? Karena dia senantiasa bersama Allah yang maha kuat, dengan mengatakan anta wali fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau adalah temanku di dunia dan di akhirat. Nabi Yusuf tidak merasa lemah karena dia punya Allah yang maha kuat. Maka Bapak Ibu, kalau kita merasa lemah, itu tandanya kita tidak kuat bergantung kepada Allah yang maha kuat. Kalau kita betul-betul merasa kuat bergantung kepada Allah yang maha kuat, kita tidak akan pernah merasa lemah. Memang kita lemah, tapi di belakang kita ada Allah yang Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat dan maha kokoh, yang akan senantiasa membersamai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terakhir Pak Dokter, terakhir. Bapak Ibu, kalau pengeluaran maksimalis, kemudian pemasukan minimalis, kira-kira perasaan Bapak Ibu bagaimana? Pemasukan sebulan minimalis, dari pengeluaran maksimalis. Rasanya bagaimana? Galau. Galau, sedih, lemes, teneneng ya, betul? Maka saya punya teori Bapak Ibu. Jangan melihat apa yang kita miliki, karena kita lemah. Tapi lihatlah apa yang Allah miliki. Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat dan maha kokoh. Saya belajar Bapak Ibu, untuk jarang melihat apa yang saya miliki. Saya belajar untuk melihat apa yang Allah miliki. Tenang Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat apa yang kita miliki Pak Dokter ya, lemah kita ini ya. Kadang tabungan habis, token bunyi ya, tabung gas kosong. Sedih kalau kita melihat apa yang kita miliki. Maka jangan melihat apa yang kita miliki, tapi lihatlah apa yang Allah miliki buat kita. Al-Qawiyul Matin. Maka kita tidak akan pernah merasa lemah. Kita akan terus kuat bersama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin Pak Dokter yang sampaikan hari ini. Masya Allah. Luar biasa sekali Ustaz. Sangat dalam materi yang disampaikan pada hari ini dengan Allah Muhammad. Izin Ustaz, sebelum dibuka diskusi Ustaz, kembali lagi saya minta izin untuk bertanya ya sebelum yang lain, karena tergelitik dengan materi yang sangat dalam ini. Koreksi Ustaz bila saya salah Ustaz. Saya Baik, melihat dari apa yang disampaikan Ustadz tadi, Ustadz, melihat potret umat Islam sekarang, ya baik di lingkungan kita di skala skala regional, nasional, regional dan mungkin global gitu kan ya. Saat ini kan boleh dikatakan ya, umat Islam itu adalah mayoritas. Tapi di satu pihak justru umat Islam ini termasuk dikategorikan yang paling lemah ya, Betul. yang lemah seperti itu ya. Dan sementara konsep mengenai syariat yang tadi disampaikan oleh Ustadz tentunya sangat dipahami betul oleh para ulama, kemudian juga para orang-orang Muslim itu kan. Tadi disampaikan bahwa Allah menyukai Muslim yang kokoh itu kan ya, yang melahirkan kemuliaan bila memiliki kekuatan harta, ilmu ataupun power yang dibingkai oleh keimanan. Betul. Tapi implementasinya kan tidak seperti yang tadi disebutkan. Sehingga potret bagaimana terjadi di Palestina begitu kan, seperti itu gitu kan. Kekuatan iman tapi tidak diiringi dengan kekuatan materi, harta dan sebagainya akan menjadikan sesuatu yang istilahnya itu ya jadi kehancuran tanda kutip ya, walaupun kita tidak tahu bahwa Allah merencanakan sesuatu yang hal yang lain. Nah, bagaimana menurut Ustaz dari hal ini? Apa yang salahnya Ustaz? Baik. Dari kursi. Pak Dokter, kalau kita lihat dan memotret hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
umat Islam saat ini itu seperti kagusai kagusai apa namanya kena Nabi itu seperti buih di lautan ya. Wih, di lautan ya. Seperti buih di lautan, dan itu prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita ini Bapak Ibu sekalian tidak mendapatkan kemuliaan di panggung kehidupan percaturan dunia ini kan? Karena ini sesuai dengan prediksi Rasulullah SAW, kita seperti buih di lautan, banyak tapi tidak punya kekuatan Pak Dokter. Ya, banyak tapi tidak punya kekuatan seperti buih itu. Buih itu kan menggulung-gulung ya di lautan itu, tetapi ya itulah buih, sama sekali tidak memberikan manfaat, sama sekali tidak ada power itu. Dan itulah yang terjadi dengan umat Islam saat ini. Dan itu sudah prediksi Rasulullah, karena kita punya penyakit yang disebut dengan al-wahan itu kan. Penyakit yang hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut dengan kematian. Itulah yang bikin umat Islam itu tidak punya kekuatan. Ya, begitu. Maka sama sekali dalam percaturan politik dunia sama sekali tidak mendapatkan panggung kemuliaan. Umat Islam seakan-akan menjadi manusia level 3 kan begitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak punya power sejak jatuhnya Turki Utsmani Pak Dokter ya. Yang diganti dengan dengan bentuk-bentuk negara terutama di Mesir ya, yang diganti dengan republik yang dulunya adalah tempat kekaisaran Turki Utsmani itu. Umat Islam sama sekali sudah kehilangan power ketika itu. Kenapa? Karena memang ketika umat Islam tidak berada di satu komando yang disebut dengan kekhalifahan ketika itu, maka umat Islam semuanya lemah Pak Dokter. Maka memang itulah strategi dari al-mustasyrikun, dari orientalis barat, untuk membuat umat Islam terpecah belah di semua negara. Jangankan untuk bersatu atas nama umat Islam dunia, satu negara pun kadang kita tidak bisa menyatukan sikap, menyatukan barisan Pak Dokter ya, senantiasa terpecah belah. Dan itu banyak disettingnya oleh masalah fikih ya, oleh masalah ini, oleh masalah itu, sehingga kita sibuk dengan hal-hal yang kecil, lemah, tidak punya kekuatan yang disegani oleh dunia itu. Kan gitu kondisinya Pak Dokter ya. Mungkin Pak Dokter, untuk kekuatan iman, ini memang tetap bisa memuliakan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetapi untuk kekuatan politik, untuk kemuliaan politik, kemuliaan peradaban, kita lemah karena kita nggak punya kekuatan secara massal, secara masif ya, atas nama umat Islam. Orang-orang di Palestina, Bapak Ibu sekalian, mungkin di mata kita mereka itu terlihat lemah, tapi di mata Allah mungkin mereka hebat kemuliaannya itu, karena mereka punya power bernama iman. Ya, tetapi iman ini tidak menjadi masif, hanya mereka di Gaza, dan setelah itu sama sekali umat Islam yang lain tidak terlihat ujian keimanannya untuk tertarik membantu mereka. Maka ya Israel akan terus leluasa dan seenaknya akan menghabisi saudara kita di sana, karena umat Islam tidak kekuatan sama sekali bisa ditunjukkan di panggung dunia untuk membela umat Islam yang ada di Gaza Pak Dokter. Boleh jadi Bapak Ibu mungkin mereka hina ya di mata orang-orang kafir, saudara-saudara kita di Palestina itu. Tapi saya yakin mereka sungguh mendapatkan puncak-puncak kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan boleh jadi saudara-saudara kita yang saat ini sedang bersabar dan ujian-ujian itu, mereka lah yang sudah dipantaskan untuk menjadi orang-orang mulia sampai ke akhirat itu. Sementara kita punya apapun tapi hina. Mereka nggak punya apapun tapi sekarang mulia Bapak Ibu. Tetap kokoh dengan imannya, kokoh dengan dengan pembelaan tanah airnya, Pak Dokter ya. Kita sekarang kelihatan lemah karena sama sekali tidak menunjukkan kekuatan untuk membela-bela mereka. Saya sudah sampaikan begini Pak Dokter. Bisa tidak kita ke neraka gara-gara masalah gajah? Iya. Bisa Pak Ibu. Kenapa? Karena musibah di Gaza itu ujian keimanan kita. Kalau kita tidak terketuk untuk membela mereka dan membantu mereka, musibah saudara-saudara kita di dunia, tapi musibah kita kelak di akhirat. Itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan boleh jadi Bapak Ibu, gara-gara persoalan Palestina, itulah yang menyebabkan kita akan masuk neraka. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bukan bagian umatku yang tidak punya perhatian kepada saudaranya. Ini Bapak Ibu sekalian.
Kemudian Rasul mengatakan ketika seseorang tidur dalam keadaan perut kenyang, sementara saudaranya dalam keadaan lapar, maka dia diharamkan mencium wangi surga. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Pak Dokter, mungkin di mata kasat mata, saudara-saudara kita di sana lemah dan hina. Tapi saya yakin di mata Allah mereka orang-orang yang hebat dalam kemuliaan. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, berikutnya kita buka diskusi ya. Dr. Deli, silakan udah resen Oh iya, terima untuk kasih Pak bertanya. Ustadz. Dr. Wedi, nuhun. Tadi Pak Ustadz ada hadis yang mengatakan bahwa eh, Nabi mengatakan bahwa tidakkah kamu melihat apa yang sudah Allah berikan dari sejak zaman dahulu sampai sekarang itu tidak pernah berkurang sama sekali gitu ya. Ya. Itu ada hadisnya tadi ya, gitu seperti itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, nah itu eh, jadi seperti yang bukan bersiklus ya. Seperti kalau bagi saya kayak ngajarin bahwa kalau gak usah takut gitu, gak usah takut kalau ngeluarin karena pasti akan berganti gitu. Karena perbuatan Allah itu seperti itu. Kalau kita ikutin, ya itu pahalanya nggak akan habis juga gitu. Itu seperti itu ya. Yang saya rasa itu seperti ngajarin bahwa kalau kita mengeluarkan, nggak usah takut apa yang melalui kita apapun, karena itu juga nggak akan pernah habis gitu. Karena di sisi Allah juga tidak akan pernah habis. Dan di lain pihak itu seperti bahwa energi itu tidak pernah akan habis gitu ya. Jadi mau apapun yang terjadi ya tetap aja energi itu akan ada di bumi itu gitu. Iya. Apakah begitu ya? Baik, Bu, saya sudah sampaikan Bu Dokter ya. Allah itu mengalirkan apa yang kita butuhkan di siang dan malam itu dan tidak akan pernah habis ya. Tidak akan pernah berkurang di sisi Allah. Tapi kenapa ada yang sampai miskin, sampai kelaparan dan sebagainya? Kenapa terjadi itu? Karena itu adalah bukan karena Allah yang tidak cukup mengalirkan, tetapi ada sebuah kejahatan yang terjadi di kehidupan kita. Itu Bu Dokter Dela itu. Ya. Apakah bumi itu akan habis? Ya habis mungkin. Ya, kalau kita betul-betul terus berbuat kerusakan di langit dan di bumi ya, sebagaimana yang Allah sampaikan di Al-Quran begitu. Apakah cadangan ini habis? Ya akan habis kan begitu ya. Tetapi itu bukan berarti bahwa Allah pembendaharanya akan habis. Kan begitu Bu Dokter ya. Begitu. Saat ini banyak yang tidak merasa mendapatkan yang cukup berupa rezeki, bahkan kelaparan. Itu bukan karena perbuatan Allah, tetapi itu kejahatan yang ada di kehidupan manusia. Sehingga terjadi sebuah ketimpangan yang sangat kontras antara kaya dan miskin. Bahkan sampai ada yang tidak punya pekerjaan, tidak bisa makan, kelaparan. Itu bukan karena Allah, tetapi itu karena ada kesalahan pengelolaan dalam kehidupan manusia, Bu Dokter. Itu kita Bapak dan Ibu ini harus kita pahami ya. Menarik misalnya, saya pernah ditanya oleh salah satu jamaah dekat saya. Kenapa ada orang yang miskin sampai dia tidak punya rumah, tidak bisa sekolah, tidak bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan pada akhirnya menjadi pengangguran dan menjadi penyakit sosial itu. Saya katakan begini Bu Dokter, kaya dan miskin memang Allah takdirkan di dalam kehidupan manusia untuk saling melengkapi, saling terjadi simfoni kehidupan yang sangat indah. Kalau semuanya kaya, tidak akan pernah ada kehidupan yang indah, tidak akan ada rumah dan apapun, ya kan? Karena adanya rumah dan sebagainya itu hasil kerja payah orang-orang miskin, betul kan? Dan kalau miskin semuanya pun tidak akan pernah ada rumah dan sebagainya, karena siapa yang mendanainya gitu. Justru tertata kehidupan ini begitu indah, terjadi simfoni dan harmonisasi yang begitu indah karena ada saling melengkapi si kaya dan si miskin. Kalau semuanya kaya, nggak akan ada bangunan. Siapa yang mau kerja kalau semuanya kaya? Kalau semuanya miskin, siapa yang membiayai?
Pertanyaannya, lalu kenapa ada orang yang miskin, tidak bisa punya rumah, tidak bisa makan, tidak bisa kuliah? Itu gara-gara Bapak Ibu sebuah aturan Al-Quran yang terputus. Apa yang terputus? Terjadi pembiaran dan hare-hare orang kaya kepada orang miskin. Itu yang salah, Bu Dokter. Bukan karena takdir miskin dan kayanya, tetapi ada yang putus soal syariat Allahnya. Kan Allah menciptakan yang kaya untuk menyantuni dan melindungi yang miskin, kan begitu. Allah menciptakan yang miskin untuk bisa bekerja kepada orang yang kaya sehingga terjadi kehidupan yang sangat indah. Sekarang itu kan yang kaya Bapak Ibu terputus ya kepeduliannya kepada yang miskin gara-gara Bapak Ibu tidak mendapatkan kepedulian, maka banyak hal-hal yang buruk yang ada untuk dilakukan kepada orang-orang kaya kan. Maka terjadilah ketimpangan ini. Ini bukan karena takdir Allah yang tidak tepat, kita yang salah itu. Kita yang salah Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan demikian. Karena dalam konsep Al-Quran, miskin dan kaya sebuah takdir yang Allah tentukan di kehidupan ini untuk saling melengkapi kehidupan sehingga terjadi kehidupan yang sangat indah. Tapi yang terjadi malah semakin senjang, Bu Dokter ya. Itu kesalahan dan kejahatan kita, Bapak. Begitu. Makanya kalau Allah Bapak Ibu tidak habis, maka kayak minyak, kayak gas, energi mungkin tidak habis begitu Bu Dokter ya. Mungkin tidak seperti itu pemahamannya ya. Iya. Boleh saja habis, tetapi apa yang Allah miliki tidak akan pernah berkurang. Kan seperti itu. Boleh jadi yang habis itu mungkin karena kita Bu Dokter ada sebuah kejahatan. Kita tidak merawat, terlalu rakus. Itu mungkin akan terjadi sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Baik. Bapak Ibu, silakan ada yang tanya lagi? Teh Hani, Bade Tumaros. Iya. Iya, Enggak silakan cukup, Teh Novi. Ustaz. Ya, Teh Novi silakan Teh Novi. Makasih. Teh Novi udah raise hand, silakan. Ya, hatur nuhun Dokter Di. Ustadz, punten mau nanya, bagaimana membedakan antara rezeki itu, maksudnya gini, ketika ada kondisi yang seperti tadi ya Ustadz, ada mungkin sebagian yang kondisinya terbatas begitu ya secara ekonomi, bagaimana membedakan apakah ini memang katanya rezeki ada yang memang datang gitu ya, ada yang memang perlu diusahakan gitu. Apakah ini ada faktor kurang usaha juga atau bagaimana Ustadz? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita harus membedakan Teh Novi ya, antara Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Ya. Jadi kalau Allah Ar-Razzaq, rezeki itu sesuatu yang harus kita ikhtiarkan. Tapi ada pemberian-pemberian Allah yang tanpa kita ikhtiarkan. Itu namanya Allah Al-Wahhab. Pemberian Allah ada yang datang dari Ar-Razzaq, ada yang datang dari Al-Wahhab. Ya. Kalau datang dari Ar-Razzaq berarti sesuatu itu kita usahakan terlebih dahulu. Tapi kalau datang dari Al-Wahhab, sesuatu itu datang tanpa kita ikhtiarkan dan kita usahakan. Ya seperti udara, ya, seperti cuaca, pergantian siang dan malam, itu kan tanpa usaha kita kan. Itu semuanya nikmat buat kita. Tetapi itu di luar ikhtiar kita, itu namanya datang dari Allah Al-Wahhab. Tapi kalau rezeki itu datang dari Allah kepada kita setelah kita ikhtiarkan. Kan begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita tidak kemana-mana karena meyakini rezeki itu tidak akan kemana. Karena memang bab rezeki mah harus ada ikhtiar kita. Iya. Nah gitu ya. Bagaimana nanti cara kita mendapatkannya tergantung kemaksimalan kita dalam mengikhtiarkannya. Tapi nanti ikhtiar itu bukan sekedar kerja kan? Karena ada 4 pintu rezeki yang harus kita ikhtiarkan itu Teknopi ya. Karena biasanya ketika saya bilang ikhtiar ya kerja, padahal bukan hanya itu. Kerja itu adalah pintu terakhir dari 4 pintu tentang rezeki yang harus kita ikhtiarkan.
Tapi kalau Al-Wahhab ini adalah anugerah Allah yang datang tanpa kita minta, tanpa kita ikhtiarkan. Udara, kan, kemudian cuaca, matahari, pergantian siang dan itu semuanya nikmat yang tanpa ada ikhtiar kita. Sementara masalah harta, masalah pasangan, masalah kesolehan anak ya, itu semuanya rezeki yang harus kita ikhtiarkan. Ustadz, saya mah mau kerja, dan kalau Allah menakdirkan miskin, yang miskin itu salah memahami. Salah memahami konsep qada dan qadar gitu ya. Zaman Umar bin Khattab kan lucu teh. Ada orang yang ditangkap karena mencuri. Kenapa kamu mencuri? Ini takdir Allah. Jawabannya begitu Pak Dokter. Ini takdir Allah. Oleh Umar bin Khattab tangannya dipotong. Dia bertanya, kenapa kau potong tangan saya? Ini takdir Allah. Gitu ya. Umar bin Khattab tidak kalah cerdas begitu ya. Karena dia, Bapak Ibu, orang ini mencuri, berlindung di balik kalimat takdir Allah dan pemahaman yang keliru kan? Kenapa Anda mencuri? Ya, ini takdir Allah. Oleh Umar dipotong tangannya dan dia berkata, kenapa kau potong tangan saya? Ini takdir Allah. Itu Pak Dokter ya. Masalah takdir itu masalah rezeki itu masalah yang harus kita ikhtiarkan. Dan pada akhirnya terjadi hukum kausalitas, sebab akibat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar, ya mungkin kuliah kita tidak lulus. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, ya kita tidak akan pernah mendapat keberlimpahan, kan? Karena semuanya sangat bergantung kepada hasil ikhtiar kita. Nah, itu masalah rezeki. Kan begitu ya. Masalah rezeki. Walaupun pada akhirnya nanti ada sesuatu yang disebut dengan rahasia Allah. Kenapa ada orang-orang yang kerjanya banting tulang peras keringat tetapi dapat segitu? Tapi kenapa ada orang yang tidak capek, tidak apa, tetapi dia mendapatkan keberlimpahan? Itu banyak rahasia-rahasia Allah yang ada di masa rezeki. Tetapi tugas kita adalah mengikhtiarkan semaksimal mungkin dan berdoa seoptimal mungkin. Itu tugas kita. Terkait dengan bagaimana cara Allah menakar rezeki kita, itu betul-betul banyak yang Allah jadikan rahasia yang tidak bisa kita ungkap. Tetapi pada akhirnya Allah tahu kebutuhan kita dan takaran kita yang berbeda-beda, sehingga distribusi rezeki pun seakan-akan memang tidak rata. Karena Allah Maha Adil, sangat tahu kebutuhan kita dan takaran kita yang berbeda. Itu Tehnopi ya. Allah a'lam bishawab. Ustaz, izin Ustaz, ada satu pertanyaan dari Teh Raini. Ustaz, ketika sedang sakit, itu fisik lemah, mental juga ikut lemah. Tapi masih berusaha untuk mengingat dan meminta pertolongan pada Allah. Pertanyaannya, kenapa di saat kelemah itu menjadi salah satu dimanfaatkan setan untuk menggoda dengan cara memperparah keadaan, menjadi tambah overthinking sedang sakit. Ya, gitu, baik Ustaz. Ibu dan Bapak sekalian, sakit itu memang sebuah ujian Pak Dokter ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pasti, yang tidak ada kepastian kita sedih, tidak itu. Tapi banyak yang sakit tapi hatinya tenang ya, maka dia tetap tidak sedih, tidak gelisah, tidak ini gitu. Ketika dia betul-betul memahami takdir Allah itu. Yang membuat sedih itu Pak Dokter itu bukan masalah sakit, tetapi dia sulit menerima kenyataan musibah itu. Ketika orang mudah memahami dan mudah menerima apapun yang Allah takdirkan, mungkin dia akan menyikapinya berbeda Pak Dokter. Kan begini, yang membuat kita tidak bahagia itu bukan kenyataan hidup, tetapi sulit menerima kenyataan hidup. Gitu. Ada nggak yang sakit bahagia? Ada. Ada nggak yang sehat itu tidak bahagia? Ada. Berarti bahagia dan tidak itu bukan karena kita sakit dan sehat, tetapi siapa yang bisa menerima ketentuan Allah di episode itu, kan begitu Pak Dokter. Kenapa? Ada nggak orang yang sakit tapi tenang Pak Dokter? Dia ridho, dia sabar, ada nggak? Ada. Ada juga yang sakit gelisah ya, kemudian dia sedih, dia rudet, itu juga ada. Tapi itu bukan ditentukan oleh sakitnya. Karena sakit itu memang salah satu musibah yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Tergantung bagaimana cara kita menerimanya loh. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi, kalau kita bersabar dengan sakit itu, Allah bersihkan semua dosa-dosa kita seperti pepohonan menggugurkan semua dedaunannya. Kan begitu.
Maka sakit belum tentu melahirkan kesedihan, kerudetan, kelemahan Bapak Ibu. Belum tentu itu. Itu mah tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Ada nggak Bapak Ibu orang yang belum punya pasangan itu bahagia? Ada. Ada nggak yang sudah punya pasangan tidak bahagia? Ada. Makanya Teh Hani ya bahagia dan tidak kita bukan gara-gara kita ada pasangan dan tidak. Tapi siapa yang mudah dan indah menerima ketentuan Allah di episode itu. Dia akan tenang dan bahagia. Ini nggak usah punya pasangan. Teh Hani punya pasangan atau belum punya pasangan, ketika kita mudah menerima episode itu, kita tidak akan pernah terjebak dengan kesedihan, keputusasaan, kegelisahan. Kita tenang, happy itu ya. Tetap kita akan jalan-jalan di PPJ, di TSM. Itu masalah bagaimana menerima, bukan masalah kenyataan hidup Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh begitu ya. Tetapi kalau tadi Pak Dokter, kalau kita misalnya gelisah, kemudian sedih, itu bisa menyebabkan penyakit fisik. Tapi penyakit fisik belum tentu akan membuat kita gelisah dan sedih. Kan begitu Pak Ibu ya? Banyak orang-orang yang malah makin tenang hidupnya, makin tentram hatinya ketika sedang mendapatkan sakit fisik. Betul? Nah itu Pak Dokter. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Masya Allah. Barakallah fiik, Pak Ustaz. Atas ilmu yang luar biasa yang disampaikan sore hari ini. Bapak Ibu, mungkin karena waktu juga ya, mungkin kita cukupkan untuk sore hari ini. Ustadz izin untuk menyampaikan take home message-nya kira-kira berkaitan dengan materi hari ini, kira-kira apa saja yang bisa lakukan untuk aplikasi sehari-hari, Ustaz. Baik, Pak Dokter. Satu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami Allah Al-Matin, Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat, yang maha kokoh. Pertama, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan gelisah urusan rezeki. Karena rezeki kita sudah diatur, diurus, dan dirawat oleh Allah yang maha kuat dan maha kokoh. Kalau itu sudah menjadi takdir rezeki kita, pasti kita dapatkan. Namun sesuatu yang tidak Allah takdirkan menjadi rezeki kita, tidak akan kita dapatkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan bahkan di sisi Allah, kita harus punya kekuatan. Karena kekuatanlah yang membuat kita mendapatkan kemuliaan. Kekuatan ilmu, kekuatan harta, jabatan, ya. Tetapi kekuatan-kekuatan ini bisa membawa kita pun dalam kehinaan, kecuali semua kekuatan itu dibingkai dengan kekuatan iman. Karena kekuatan iman adalah kekuatan yang mengantarkan kita menemukan kemuliaan tanpa bisa direndahkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, sementara Allah maha kuat? Karena Allah ingin kita terus terhubung dan mendekat kepada Allah. Ya, itu yang Allah inginkan, kita terus mendekat, bergantung, bersandar, berpasrah, berharap hanya kepada Allah. Karena manusia punya insting untuk mendekat kepada yang kuat. Kalau manusia mendapatkan kekuatan dan tidak lemah, mungkin saat ini tidak ada yang bergantung kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Betul Pak Dokter ya? Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kalau kita lemah, kemudian kita mendekat kepada Allah yang maha kuat, maka Allah akan memberikan banyak kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Maka orang-orang beriman tidak boleh merasa lemah. Karena kelemahan dia itu dilindungi oleh Allah yang maha kuat dan maha kokoh. Maka kisah-kisah yang diabadikan dalam Al-Quran tentang kehebatan Nabi Nuh, kehebatan Nabi Musa, kehebatan Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya, semua kekuatan-kekuatan itu datang dari kelemahan mereka yang bersandar kepada Allah yang maha kuat. Maka siapapun yang ingin kuat dalam kehidupan ini, jangan pernah jauh dari Allah yang maha kuat. Terus berlindung, bersandar, berpasrah, dan bergantung kepada Allah yang maha kuat, pasti Allah akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Allah, Ustaz, atur nuhun pisan. Jazakallah khair Pak Ustaz. Sama-sama ya Biasa Pak. kata penutup yang sangat jelek ya, yang ingin kita renungkan.